Baik, anak didik kami, kita masuk kembali belajar IPS. Mudah-mudahan anak didik kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Baik, anak didik kami, kita akan membahas tentang keragaman ya, etnik dan budaya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan kualitas daripada manusia. Baik, bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki akal budi ya, memiliki pikiran. Tentu ini yang membedakan dengan makhluk yang lain ya. Di sini sengaja Bapak buat tampilan gambar, barangkali anak didik kami paham apa maknanya ini ya. Ada Pancasila, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada lambang ya, kemudian bendera kita, dan mungkin anak kami paham maknanya ini, gambar ini ya. Ini adalah menggambarkan keberagaman penduduk Indonesia itu, bahwa bangsa Indonesia itu sangat kaya raya ya, memiliki beragam budaya ya, etnik ataupun suku bangsa ya. Barangkali nanti kami bisa menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia ya, selain suku Batak ya, tentu ada Jawa sebagai suku terbanyak ya, ada Sunda, ada Bugis, ada Makassar, ada Betawi, macam-macam ya. Tapi walaupun berbeda-beda suku, agama maupun golongan, kita bersatu ya. Itu sesuai dengan semboyan negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini luar biasa ya, moto ya ataupun semboyan negara kita. Anak didik kami tentu tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan anak didik kami? Walaupun kita berbeda-beda suku, agama, golongan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya, 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil yang dihuni oleh suku-suku bangsa, tapi kita sebagai satu, ya, yaitu bangsa Indonesia, ya. Tentunya keragaman budaya itu menjadi kekayaan, ya, itu anugerah yang luar biasa. Jadi kita jangan sekali-sekali menyesali ya, jangan sekali-sekali kita mempertentangkan ya kenapa kita beragam suku, agama. Ya di sini ada Aceh, Jawa Tengah, Bali, ya, Jawa Timur, Kalimantan, Papua dan lain sebagainya, rumah adatnya juga, tariannya, pakaiannya. Seperti yang Bapak katakan tadi, adalah kekayaan kita, ya. Kita kaya raya. Dan tentu tidak semua negara yang memiliki ini. Kita sudah belajar tentang kekayaan alam bangsa Indonesia baik di darat maupun di laut. Maka sekarang inilah kekayaan budaya kita. Semuanya itu adalah hasil cipta rasa karsa ya, manusia. Baik berupa ide, gagasan maupun benda ya. Inilah kebudayaan kita itu. Kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Ya. Apa manfaatnya bagi kita anak didik kami? Ini harus kita pertahankan, harus kita lestarikan. Ini adalah aset yang sangat berharga. Ya. Ini bisa menjadi daya tarik wisata baik ya dalam negeri maupun mancanegara. Makanya namanya wisata budaya. Ya, apalagi kita yang tinggal di Cianjur Mula-Mula ini yang diyakini punya histori, punya sejarah ya, sebagai asal muasal ya, orang Batak, perkampungan orang Batak, atau kilometer nol peradaban ataupun kebudayaan Batak di seluruh dunia ini ya. Jadi banyak wisatawan datang ya karena mau melihat itu ya, asal muasal orang Batak itu, perkampungan orang Batak itu, awal peradaban orang Batak itu ya. Wisatawan banyak, tidak hanya sebatas ya, selain daripada keindahan Danau Toba itu, alam kita yang sangat indah, tapi mereka juga mau melihat sejarah ya, peradaban dan kebudayaan masyarakat Batak itu. Dan memang ada namanya wisata budaya ya, selain daripada wisata alam ya. Jadi sangat komplit, sangat lengkap ya situs-situs budaya yang ada di Cianjur Mula-Mula ini. Itu harus dilestarikan ya. Kita bersyukur itu ya,
sehingga jalan ya di lingkar Pusuk Buhit ya yang di sana banyak situs-situs budaya ya cukup bagus, hot mix ya. Ke depan kita berharap bahwa akan banyak pelaku-pelaku usaha ya, baik itu anak didik kami ataupun orang tua anak didik kami buat usaha ya. Keragaman etnik dan budaya ya, seperti yang Bapak katakan sebelumnya, kita ya masyarakat yang majemuk. Majemuk artinya itu beraneka ragam ya, atau plural ya, sama seperti taman bunga. Ibaratkan kalau di halaman sekolah kita itu taman hanya satu jenis bunga, tentu ya kurang indah, kurang menarik ya, di hanya satu jenis. Tapi coba misalnya beragam jenis, ada anggrek ya, ada bunga melati, ada bunga mawar dan lain sebagainya ya, tentu akan indah, menarik. Seperti itulah suku bangsa Indonesia itu. Coba kalau hanya suku Batak semuanya ya, tentu kan ya kurang berkembang, tidak ada pengalaman, tidak ada tambah pengetahuan ya. Menurut Kunchoro-Ningrat ya, seorang ahli antropologi mengatakan suku bangsa itu berarti kelompok manusia ya, kelompok manusia yang mempunyai satu kesatuan budaya yang terikat oleh kebudayaan tersebut sehingga menjadi suatu identitas. Misalnya di Sanjur Mula-Mula ya, atau di kawasan Pusuk Buhit, dulu nenek moyang kita, opung kita ya bermukim di sana ya, sebagai satu kesatuan. Ada ciptaan, ada tradisi-tradisi yang dibuat ya, ada pakaian, ada rumah adat ya, bahasa tersendiri ya, pakaian, kesenian, sistem kekerabatan kita. Misalnya kita punya marga yang menarik garis keturunan dari bapak ya, misalnya kita marga Sagala, marga Pasaribu ya karena bapak kita, bukan karena mama ya. Di Minang mungkin ya karena ditarik dari marga ibu ya, matrilineal. Kita kan patrilineal ya, punya kekerabatan ya, jadi cukup menarik. Menurut ya data Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia itu terdapat 1128 suku bangsa. Luar biasa ya, karena memang kita negara kepulauan ya. Ya, tadi Bapak katakan 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Pulau-pulau itu dihuni oleh kesatuan masyarakat yang punya tradisi, yang punya kebudayaan ya, makanya sangat kaya. Keanekaragaman budaya dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miamas ya sampai Pulau Rote merupakan aset atau kekayaan yang tak ternilai harganya, sehingga harus kita pertahankan dan dilestarikan ya. Tadi Bapak katakan secara ekonomi ini bisa ya menjadi daya tarik wisata, sehingga pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata baik melalui pemerintah, ada devisa, ada pajak, itu kan untuk pembangunan ya. Sekali lagi, kebudayaan itu merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia, baik berupa ide maupun tindakan, tentu berguna untuk kehidupan kita. Indonesia yang majemuk ataupun beraneka ragam dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa ya. Emputan Tular ini kan karangan Empu Tamturan ya, Emputan Tular dalam kitab Sutasoma. Baik, mengapa ya terjadi perbedaan ya bahasa dan adat istiadat? Itu tadi karena letak geografis yang berbeda-beda ya. Kita sebagai negara kepulauan ya, masing-masing daerah ataupun pulau-pulau itu ada penduduknya ya, ada di sana kesatuan ya. Mereka menciptakan tradisi-tradisi ya, kemudian latar belakang sejarah yang berbeda ya. Nanti akan kita bahas bagaimana sejarah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia itu. Ada dari Yunan, Cina, dari Afrika ya, dan lain sebagainya. Menurut para ahli ada nanti materinya itu ya. Kemudian ada lingkaran hukum adat ya, masyarakat di masing-masing wilayah ya. Semuanya itu menjadi kekayaan kita. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan ya, diciptakan sebagai masyarakat yang majemuk, beraneka ragam, dan itu menjadi kekayaan budaya bangsa kita yang bisa menciptakan kemakmuran yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat yang lain. Barangkali itu yang menjadi penjelasan Bapak.
Sekali lagi ya, kepada anak didik kami saat ini dan yang akan datang kelak bisa merantau ke Medan, ke Jakarta, ke Bali, kemanapun, bahkan ke luar negeri, jangan sekali-sekali kita mempertentangkan, mempersoalkan perbedaan itu. Tapi biarlah perbedaan itu menjadi kekayaan, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan saling melengkapi satu sama lain. Ya, ingatlah moto kita, berbeda-beda tetapi satu juga, Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak didik kami, untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak didik kami, nanti silahkan mengerjakan tugas aktivitas individu yang ada di buku paket kita yang sudah ada sama didik kami di halaman 49 ya, dan aktivitas individu yang ada di halaman 50. Sekian dan terima kasih ya. Sekali lagi, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, itulah Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, ya, satu bahasa, satu tanah air, ya, bersatu untuk Indonesia tercinta. Terima kasih.